bisa berpartisipasi dengan tiga cara. Yang pertama, Anda bisa memiliki koin Nagaya di harga pre-sale. Sekarang harga Nagaya tuh ada di 2,22 US dollar. Ya. Nah, memang Nagaya ini mengikuti sebuah proses ya. Sekarang masih ICO, mengikuti proses yang namanya progressive ICO. Berarti harganya pelan-pelan dinaikkan, nggak langsung. Ya, sebelum Nagaya masuk market. Ya, sebelum Nagaya masuk market, nah jadi harganya akan naik pelan-pelan. Jadi kami mengajak Anda untuk memiliki Nagaya di harga pre-sale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi. Seperti halnya kita kolaborasi dengan mall, P4LA Square, atau dengan blockchain lainnya. Silahkan nanti kontak kami. Yang ketiga, Anda juga bisa menjadi bagian dari community builder. Atau Anda bisa membantu Nagaya membangun komunitas. Ya, jadi komunitas ini sesuatu yang sangat penting untuk Nagaya. Kami dari Nagaya sangat menyayangi komunitas kita. Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya. Komunitas ini sangat penting. Salah satu pilar utama dari Nagaya. Jadi kita selalu ingin memperbesar dan menjaga komunitas kita dengan cara Anda bisa memperkenalkan Nagaya kepada teman-teman Anda atau orang-orang yang Anda sayangi. Ada programnya, namanya adalah Community Builders Program. Nah, Community Builders Program ini berbeda dengan koin-koin lain ya. Jadi kalau Anda mau membantu Nagaya mengembangkan komunitasnya dengan memberikan informasi yang up to date dan sebagainya, Anda bisa menjadi bagian dari CD program ini dan Anda bisa mendapatkan referral. Ya, kembali untuk membantu kita mengembangkan komunitas. Ya, jadi seperti itu. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan dengan Nagaya, mari kita sama-sama kita besarkan. Ya, ingat Nagaya ini adalah program jangka panjang. Aset jangka panjang, dan Anda bertemu di tahap awal. Dengan kita sudah menjadi keluarga sekarang, kita akan menjadi keluarga untuk waktu yang lama. Ya, jadi silahkan ya Anda memilih ingin menjadi bagian seperti apa. Nah, sebelumnya sekarang mari kita lihat dulu sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Ya, bagi Anda yang tidak paham kripto tidak masalah. Ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Saya mengajak Anda untuk mari kita membuka pikiran, kita pelajari. Saya mau tanya sama Anda, konsep ini masuk akal atau tidak? Ya, kalau sesuai dengan logika Anda dan bisa Anda terima dengan hati nurani, silahkanlah buat keputusan. Ya, jadi memang konsep ini berbeda dari aset-aset kripto lainnya. Mari kita lihat sama-sama konsepnya seperti apa, potensinya seperti apa, dan bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya. Mari kita lihat sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Apakah Anda sudah pernah dengar tentang Bitcoin? Bitcoin ini merupakan sebuah fenomena global yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kenaikan nilainya sangat fantastis. Ya, pertama kali diperkenalkan, harga satu Bitcoin itu di tahun 2008 adalah 1 sen per koin. Per video ini dibuat, per presentasi ini dibuat, harga Bitcoin sudah melonjak di atas 45.000 bahkan 50.000 US dollar per Bitcoin dalam waktu sekitar 12-13 tahun. Jadi kenaikan Bitcoin ini sangat fantastis dan itulah mengapa sangat banyak orang-orang di seluruh dunia, dan saya mengasumsi termasuk Anda ya, ini sangat termotivasi ya untuk membeli, untuk memiliki bukan cuma Bitcoin tapi juga kripto aset lainnya atau aset digital lainnya. Nah, tapi apakah Anda mengetahui bahwa visi awal dibuatnya Bitcoin, ya, visi awal dibuatnya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto itu adalah beliau menciptakan Bitcoin sebagai peer-to-peer electronic cash system, yang berarti Bitcoin ini diciptakan untuk menjadi alat tukar digital seluruh dunia tanpa adanya pihak ketiga. Teknologi yang dibuat di Bitcoin inilah yang membuat Bitcoin ini sangat dicintai oleh komunitasnya. Bitcoin memungkinkan transaksi terjadi secara peer-to-peer tanpa harus adanya pihak ketiga seperti perbankan. Ya, nah, jadi kalau visi awal dari Bitcoin ini atau cryptocurrency lainnya itu adalah untuk bisa dijadikan sebagai alat tukar yang terpercaya dan diterima secara global, pertanyaannya adalah apakah visi tersebut sudah terpenuhi hari ini? Baru-baru ini kita mendengar sebuah berita ya, bahwa Bitcoin ini diterima sebagai alat tukar yang sah di sebuah negara yang bernama El Salvador. Ketika berita itu muncul, ya langsung heboh di seluruh dunia, betul tidak? Ya, wah, Bitcoin ini sudah diterima di sebuah negara, bayangkan. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Mari kita lihat sama-sama. Respon dari masyarakat El Salvador kurang positif. Ya, Anda bisa melihat ya berita yang kita tampilkan. Bahkan ketika itu terjadi, harga Bitcoin turun drastis. Nah, pertanyaannya adalah kalau secara teknologi,
Bitcoin ini memang dibuat sudah memungkinkan bisa terjadinya transaksi antar individu tanpa harus ada pihak ketiga. Mengapa cryptocurrency Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, aset digital lainnya ini belum bisa diterima secara global sebagai alat tukar yang terpercaya dan nyaman di seluruh dunia? Sekarang kata kuncinya ada di satu kata, ya. Apakah Anda setuju? Posisikan diri Anda sebagai seseorang yang menerima aset digital, ya, sebagai alat tukar. Anda menerima nih, misalkan Anda punya usaha atau Anda berjualan, Anda menerima aset digital ini sebagai alat tukar. Apa yang akan membuat Anda nyaman untuk menerima aset digital tersebut dibandingkan alat tukar lainnya? Jawabannya adalah trust. Setuju? Kepercayaan. Ya, Anda harus percaya bahwa aset ini yang pertama akan lebih stabil. Ya, kalau misalkan dia terlalu banyak naik turunnya juga kan Anda pasti tidak berani, betul tidak? Ya. Yang kedua, stabil saja tidak cukup. Dia harus punya kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Jadi walaupun dia ada naik turunnya, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang, Anda harus tahu bahwa kalau Anda menerima aset ini hari ini, besok Anda masih bisa jual lagi karena harganya akan tetap naik. Setuju tidak? Ya. Dan yang ketiga adalah aset ini mesti punya legitimasi atau legalitas penerbit yang jelas dan diakui. Apakah Anda setuju? Ya, kembali saya ingin mengajak Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang vendor atau seorang yang menjual, memberikan jasa atau menjual barang dan menerima aset digital sebagai alat tukar. Nah, pertanyaan saya untuk Anda pada Anda adalah seperti ini. Silahkan dijawab di kolom chat atau gunakan Anda jawab kepada diri Anda sendiri kan. Kalau saya berikan kepada Anda sebuah pilihan, Anda memilih yang mana untuk diterima sebagai alat tukar? Anda akan pilih yang mana? Pilihan pertama adalah aset seperti ini. Ya, Anda bisa lihat ya, dia ini memang memiliki potensi naik yang sangat tinggi. Ya, Anda beli hari ini memang harganya bisa naik sangat tinggi. Tetapi dia juga punya potensi turun yang sangat tinggi. Harganya sangat bergerak. Ya, inilah yang dinamakan utility coin yang sudah ada di luar sana, termasuk Bitcoin. Nah, kenapa chart seperti ini terjadi? Ya, karena mereka tidak dilindungi oleh aset lainnya berdasarkan hanya murni kepercayaan pasar. Ya, murni sentimen pasar. Jadi kalau sentimen pasar lagi positif, dia harganya naiknya sangat tinggi. Ya, kalau misalkan sentimen pasar lagi negatif, dia pun bisa turunnya sangat tinggi. Ya, buktinya adalah harga Bitcoin memang bisa naik 30-40% sehari, bisa juga turun dengan persentase yang sama. Nah, apakah Anda yang mana yang akan Anda pilih? Ya, kembali saya tidak berbicara kepada Anda sebagai seorang trader, saya berbicara sebagai seorang vendor, ya, yang menjual barang atau jasa atau lain-lainnya ya. Anda pilih yang mana? Tipe pertama atau tipe kedua? Ya, tipe kedua ini namanya adalah stable coin. Nah, stablecoin ini biasanya adalah sebuah aset yang di-backup sepenuhnya dengan aset lainnya. Ya, contohnya adalah uang fiat ataupun emas ya dan aset-aset lainnya. Ya, sekarang saya tanya dulu sama Anda. Kalau misalkan Anda memilih antara tipe 1 dan tipe 2, yang mana yang akan Anda pilih kalau Anda sebagai vendor? Statistik menunjukkan ya dari statistik yang sudah kami lakukan ya. Kami sudah melakukan survei. Pada tahap ini, mayoritas dari mereka para pebisnis, vendor ya dan commerce yang lainnya, mereka lebih memilih tipe 2. Ya, walaupun sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar. Ada juga yang memilih tipe 1. Ya, alasannya kenapa? Kalau tipe 1 naiknya bisa sangat tinggi. Ya, kalau misalkan tipe 2, dia akan lebih stabil. Ya, jadi mereka itu lebih nyaman lah. Ya. Namun, kendala yang mereka tanyakan di tipe 2 adalah, nah kembali ya, saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan dari sudut pandang seorang pebisnis ya, atau dari yang menerima aset digital sebagai alat tukar. Kendala yang mereka angkat adalah, kalau misalkan saya menerima tipe 2, berarti aset digital ini di-backup oleh aset lainnya. Ya, contohnya uang fiat atau logam mulia atau aset-aset lainnya. Kenapa saya tidak langsung menerima asetnya sendiri? Kalau di backup uang fiat, ya mendingan saya pegang uang fiatnya saja. Oh, sudah jelas, betul tidak? Kalau misalkan saya mau beli, misalkan saya mau dia di backup oleh logam mulia, ya sekalian saja saya terima logam mulianya. Kenapa saya mesti menerima aset Anda? Betul tidak? Ya, jadi tidak ada benefit tambahan yang akan diterima bagi mereka yang memegang tipe aset tipe kedua.
Ya, itulah kenapa dari statistik yang sudah kami lakukan, studi yang sudah kami lakukan ya terhadap mayoritas dari mereka yang merupakan pebisnis ataupun pemilik toko ya atau vendor commerce dan lainnya, ya, mayoritas dari mereka yang menerima tipe 2, mereka langsung menjualnya. Ya, jadi tidak mereka pegang. Ataupun akan mereka simpan di tempat di mana mereka bisa menerima benefit tambahan. Yang berarti ketika mereka menerima aset yang tipe kedua ini, mereka berharap akan mendapatkan sesuatu untuk memegang aset tersebut. Ya, jadi kalau misalkan dibandingkan tipe 1 dan tipe 2, mayoritas memang lebih memilih tipe yang ke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya berikan Anda pilihan ketiga? Kalau Anda sebagai seseorang yang menerima aset digital sebagai alat tukar dari yang lainnya ya, ada tipe ketiga. Tipe ketiga itu seperti apa? Seperti ini. Ya, Anda bisa lihat chartnya ya, dia memang ada naik turunnya. Kita nggak bilang ya tipe ini tidak ada naik turunnya. Dia ada naik turunnya, tapi naik turunnya tidak terlalu fatal. Ya, dan kalau misalkan dia ditarik secara jangka panjang, nilainya relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Sekarang saya tanya kembali kepada Anda. Kalau Anda diharuskan memilih di antara tipe 1, tipe 2, dan tipe ketiga, ya, sebagai alat tukar, tipe mana yang akan Anda pilih? Silahkan isi di kolom chat atau jawab kepada diri Anda sendiri. Tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Bali ya, berdasarkan studi yang kami lakukan, mayoritas dari mereka, para pebisnis, vendor, ya, dan mereka yang berada di dunia commerce, mereka lebih memilih tipe yang ketiga. Dan uniknya adalah ketika kami berikan survei ini, perbedaan antara mereka yang memilih tipe ketiga dan yang memilih tipe 1 dan tipe kedua itu sangat besar. Hampir 75-80% dari mereka memilih tipe yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada aset digital atau aset kripto yang memang tipenya seperti yang tipe ketiga? Ya, kita sudah setuju ya, kita sudah sepakat ya sama-sama. Anda pun sepakat bahwa kalau Anda disuruh memilih, Anda akan pilih tipe yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada ya aset tipe yang ketiga? Kalau membuat tipe yang pertama, mudah, tidak perlu di-backup oleh apapun, biarkan sentimen pasar yang berbicara. Kalau tipe yang kedua, mudah di-backup oleh aset yang sudah ada, ya, 100%. Nah, membuat yang tipe ketiga ini yang butuh pemikiran yang sangat luar biasa, butuh konsep yang jelas, dan butuh fundamental yang mendukung. Setuju tidak? Nah, hari ini Anda sedang menyaksikan pengenalan ini ya, video ini dimanapun Anda menyaksikannya live ataupun rekaman, kami ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah konsep aset digital yang bernama Nagaya. Ya, jadi Nagaya ini adalah sebuah aset digital yang memang tujuan kami di Nagaya Technologies Private Limited adalah kami ingin menciptakan sebuah aset digital atau aset kripto yang lebih nyaman dan dipercaya diterima secara global sebagai alat tukar. Ya, kata kuncinya di sini adalah lebih nyaman dan dipercaya. Ya, berarti kalau misalkan aset digital ini adopsinya sudah sangat luas ya, ada dua cara aset digital ini akan diterima sebagai alat tukar. Yang pertama adalah kalau misalkan dipaksa. Ya, seperti halnya kita di Indonesia, kita tidak ada pilihan lain, kita harus menerima rupiah. Betul tidak? Ya, ataupun ada yang pilihan. Nah, kami ingin menjadi aset digital pilihan karena mereka yang menerima akan merasa lebih nyaman dan mereka percaya. Kembali ke kata kunci utama ya, kepercayaan. Ya, dan kita mau diterima secara global. Nah, bagaimana Nagaya ini ke depannya akan mewujudkan visi yang sangat besar ini, ya, melengkapi tantangan yang memang sekarang terjadi di dunia kripto dan melengkapi visi awal dari Bitcoin sebagai alat tukar yang terpercaya di seluruh dunia. Ya, kita harus bisa membuat Nagaya memiliki chart yang tipe 3 tadi. Ya, yang berarti harganya harus relatif lebih stabil. Ya, pasti naik turun tetap akan ada. Ya, tapi naik turunnya tidak boleh terlalu fatal. Ya, relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang. Ya, jadi Anda memegang Nagaya ini, Anda akan merasa lebih nyaman menerimanya. Kenapa? Karena Anda tahu walaupun akan ada naik turun, ya, tapi Anda tahu kalau Anda simpan, nilainya akan tetap naik di
waktu mendatang. Ya, bagaimana caranya Nagaya ini akan mewujudkan visi tersebut? Ya, kita akan lihat sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke konsep Nagaya, sebenarnya kita berbicara ya, kalau kita berbicara tentang dinamika pasar, bagaimana sih kita bisa membuat sebuah aset itu nilainya akan tetap naik? Simple, ya. Yang pertama, aset tersebut harus memiliki jumlah yang terbatas. Anda setuju nggak? Setuju ya? Kalau sebuah aset ini jumlahnya terbatas atau limited edition, dia akan cenderung lebih berharga. Anda silahkan lihat ya, di luar sana semua barang-barang yang ada embel-embel limited edition-nya, itu pasti lebih berharga, betul tidak? Betul ya? Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa buat aset ini? Yang pertama, jumlahnya terbatas. Yang kedua, yang belum punya, kepengen punya. Ya, yang ketiga, yang punya, Anda sebagai pemegang aset tersebut cenderung lebih berat untuk menjual. Ya, simple. Dinamika pasar itu simple ya. Kalau ini terjadi, berarti demand akan lebih besar daripada supply. Itu saja. Ya, kalau kita bisa buat permintaan di market jauh lebih besar daripada supply, ya, harga itu pasti akan naik. Ya, dan apalagi kalau barangnya ini adalah limited edition. Ya, untuk untuk poin pertama, Nagaya supply-nya terbatas. Hanya ada 50 juta koin Nagaya. Ya, jadi Anda menemukan video ini hari ini, silakan Anda cek sudah berapa banyak yang terjual dari perusahaan dan berapa yang bersirkulasi di pasar, ya. Nah, dari 50 juta ini hanya maksimal 45 juta yang akan dikeluarkan ke publik. Ya, jadi sisanya akan disimpan oleh perusahaan untuk pengembangan selanjutnya. Ya, berarti jumlah Nagaya terbatas yang bisa beli dari seluruh dunia. Ya, dan Nagaya pun bisa diperdagangkan secara peer to peer, ya, atau secara individu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa buat Nagaya ini yang belum punya kepengen punya, ya, dan Anda sebagai pemegang Nagaya yang sudah punya cenderung berat untuk menjual, kecuali ada benar-benar kebutuhan banget atau memang penawarannya dari market sangat fantastis, baru Anda akan jual. Kalau tidak, Anda lebih cenderung memegang. Ya, Anda setuju ya? Kalau misalkan aset di market yang punya berat untuk menjual dan yang tidak punya ingin punya, dia nilainya akan naik. Setuju tidak? Berarti insentif Anda untuk memegang harus lebih besar daripada insentif Anda untuk menjual di pasar. Masuk akal ya? Nah, sekarang bagaimana hal itu akan terjadi? Ya, dan bagaimana Nagaya ini bisa mewujudkan yang belum bisa diwujudkan oleh melengkapi ya. Kita ingin melengkapi visi awal dari Bitcoin. Ya, untuk menjadi alat tukar yang terpercaya dan lebih nyaman diterima di seluruh dunia, kita akan lihat sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Secara perusahaan, Nagaya mempunyai sebuah fondasi. Ya, fondasi kita adalah kita ingin membangun kepercayaan dan nilai. Ya, jadi di apapun yang kita lakukan, misi utama kita adalah membangun kepercayaan dan memberikan nilai. Itu saja. Ya, semua hal yang kita lakukan, apapun yang Anda lihat dari poin ini ke depan, kita membangun kepercayaan. Ya, kembali ke kata kunci tadi ya, gimana caranya aset ini bisa diterima secara global? Kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan dan memberikan nilai? Melalui legalitas dan transparansi. Ya, kembali legalitas, kenapa? Anda sebagai pemegang aset harus tahu siapa sih yang mengeluarkan dan memvalidasi aset ini. Ya, kalau misalkan tidak ada yang memvalidasi, siapapun bisa bikin, ya nggak nyaman juga dong. Betul tidak? Anda harus tahu siapa yang bikin aset ini, siapa yang memvalidasi, siapa yang menjaga. Ya, dan juga transparansi. Jadi, misi utama Nagaya adalah membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, sekarang tantangannya adalah mengapa masih banyak aset kripto di luar sana yang masih belum, walaupun sudah banyak sekali aset digital di luar sana, ya, mengapa mereka masih belum diterima sebagai alat tukar yang nyaman diterima? Kenapa? Apa alasannya? Ya, kalau misalkan kita ngomong pilar, ya, ini adalah fondasi dari Nagaya. Ya, inilah alasan kita melakukan semua yang kita lakukan, ya. Nah, ada dua pilar yang biasa digunakan oleh aset kripto lainnya, dan Anda boleh cek ya, inilah yang terjadi di pasar. Pilar pertama adalah komunitas. Ya, jadi aset kripto ini biasa mereka membangun komunitas yang besar,
ya, dengan janji bahwa pilar kedua mereka akan digunakan sebagai alat tukar. Betul tidak? Ya, Anda beli sebuah aset digital atau aset kripto, dijanjikan bahwa suatu saat aset kripto ini akan dijadikan alat tukar, internal ataupun eksternal. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan kembali Anda diposisikan sebagai vendor dan Anda harus menerima aset digital, ya, mengapa Anda mau menerima sebuah aset digital yang hanya memiliki komunitas besar? Dan kalau misalkan Anda di komunitas, apa yang terjadi kalau janji utilitas tadi tidak terwujud? Betul tidak? Ya, jadi ini seperti telur dan ayam. Yang mana duluan? Ya, jadi itulah kenapa tercenderung ya, aset kripto di luar sana itu cenderung ketika sudah masuk market, mereka sudah tidak perform. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang rumah, kalau pilarnya hanya 2, tidak kokoh, betul tidak? Setuju ya? Nah, itulah mengapa di Nagaya kita mau lengkapi. Kita mau lengkapi apa yang kurang. Ya, apa yang kurang di sini itu ada tambahan ya dan akan kita lengkapi. Seperti apa? Kita tambahkan pilar ketiga, yaitu adalah emas. Ya, emas sudah dipercaya selama ratusan bahkan ribuan mungkin puluhan ribu tahun untuk dijadikan sebagai pelindung nilai dari sebuah alat tukar. Apapun alat tukarnya. Ya, dari pertama kali uang dibuat, ya, uang itu adalah sebuah IOU dari kepemilikan emas. Ya, jadi di Nagaya, kita melindungi nilai Nagaya Anda, aset digital Anda dengan emas, yang berarti Nagaya Anda bukan angka kosong. Ya, masing-masing Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas. Yang berarti kembali ke fondasi kita, yaitu kita mau membangun kepercayaan. Kalau misalkan Anda memegang sebuah aset yang tidak di-backup oleh apapun, ya, kecuali sebuah janji bahwa suatu saat dia akan digunakan sebagai utilitas, dibandingkan dengan sebuah aset yang utilitasnya nanti menyusul, tapi di awal kita backup dulu nih dengan sebuah aset yang bernama emas. Anda lebih percaya yang mana? Ya, lebih percaya yang di backup emas, setuju tidak? Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang utilitas, kita berikan dulu nilai kepada si aset ini. Ya, jadi di Nagaya, kita backup aset Anda dengan emas murni. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa emas. Nah, tapi kembali, kalau cuma di backup oleh emas, sudah ada stablecoin di luar sana, betul tidak? Setuju ya? Nah, jadi apa benefitnya? Mendingan saya beli aja emasnya kalau begitu. Kembali, kalau ada vendor, saya terima saja emasnya. Kenapa saya mesti terima Nagaya? Nah, karena ada satu lagi pilar utama, yaitu adalah proyek. Ya, proyek ini bertindak sebagai pemberi nilai. Kenapa? Ya, sekarang tadi yang Anda lihat, emas bertindak sebagai pelindung nilai. Ya, emas bertindak sebagai pelindung nilai, aset non-produktif. Ya, harus ada tambahan aset produktif yang namanya adalah proyek. Gunanya buat apa proyek ini? Ya, proyek ini, berapapun hasil dari proyek ya, diberikan seperti secara syariah ya, tidak ada fixed return atau apapun, berapapun hasil dari proyek, akan digunakan untuk menambahkan cadangan emas setiap pemegang Nagaya. Ingat ya, Nagaya supply-nya tidak bisa bertambah. Tetapi backup emasnya akan terus bertambah. Yang berarti backup emas setiap Nagaya Anda itu akan terus bertambah, betul tidak? Ya, jadi Anda sebagai pemegang Nagaya, kembali kita nggak usah ngomong utilitas dulu ya, visi besar kita. Kita ngomong kecilnya dulu. Anda sebagai pemegang Nagaya, walaupun Anda memegang 1 koin, 10 koin, 100 koin, 1000 koin, Anda akan melihat bahwa dari proyek yang sudah dijalankan, Anda menerima penambahan emas setiap bulan. Dan juga benefit-benefit, kita belum berbicara tentang benefit lainnya dari proyek ya, kita baru berbicara tentang penambahan emas. Ya, yang berarti kembali daripada Anda jual, ketika Anda mendapatkan penawaran, Anda akan berpikir 2 kali. Kenapa? Karena asetnya punya nilai. Anda berpikir, wih, emas saya bertambah terus loh, walaupun ya kecil sedikit-sedikit ya, kita nggak bilang langsung bertambahnya banyak. Ya, Anda menerima penambahan emas, berarti Anda akan cenderung lebih berat untuk menjual. Setuju tidak? Ya, Anda akan lebih berat untuk menjual. Kita nggak bilang Anda nggak akan jual ya. Akan lebih berat untuk menjual, kecuali Anda benar-benar punya kebutuhan. Ya, Anda setuju nggak sama yang saya bilang? Kecuali Anda benar-benar punya kebutuhan, atau ada penawaran yang sangat fantastis dari market. Yang berarti Anda akan berubah dari sebuah spekulator menjadi sebuah holder. Ya, kita ingin menciptakan agar komunitas kita ini menjadi holder. Ya, holder itu berarti memegang asetnya ini untuk waktu yang lama. Ya, melihat Nagaya ini bukan sebagai alat spekulasi, tapi aset. Aset itu adalah sesuatu yang terus kita pegang, terus menghasilkan untuk kita dan nilainya terus naik. Nah, kembali ke visi tadi, ya.
Gimana caranya agar nanti di market permintaan tinggi, penawaran rendah? Pemegang Nagaya mayoritas akan lebih mending pegang Nagayanya untuk mereka sendiri daripada dijual. Karena insentif untuk mereka memegang adalah kedepannya proyek bertambah, emas pun akan bertambah. Kalau saya jual hari ini, besok-besok saya akan tertinggal kesempatan untuk mendapatkan tambahan emas. Yang berarti Anda akan lebih baik pegang daripada jual. Setuju tidak? Ya, jadi masuk akal ya konsep Nagaya ya. Baru ketika itu sudah terjadi, ya, yang berarti kita bisa menciptakan sebuah aset yang relatif lebih stabil karena di sini ada emas sebagai pelindung nilai dan dengan kecenderungan naik di jangka panjang karena di sini emas juga bertindak sebagai pemberi nilai, ya, utilitas kita akan terjadi. Ya, jadi nggak masuk akal kalau memang sebuah aset ini bilang kita langsung ngomong ke utilitas, tidak masuk akal. Ya, harus ada logika yang jelas dulu kenapa aset ini layak diterima sebagai alat tukar. Anda berpikir, saya sebagai vendor, kenapa saya mau terima dia? Ya, dengan utilitas kita terbangun, ya, visi kita bisa terwujud, yang menjadikan Nagaya ini akan jauh lebih nyaman dan dipercaya sebagai alat tukar. Ya, jadi Anda lihat ya, konsep Nagaya ini sudah difikirkan dengan sangat matang. Memang kita memiliki sebuah tujuan yang sangat besar, sangat ambisius, dan kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi semua pemegang Nagaya melalui fondasi kita dan 4 pilar dari Nagaya. Visi kita adalah kita ingin menjadi sebuah aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya sebagai alat tukar. Ya, ketika kepercayaan market di seluruh dunia sudah bertambah, bagaimana menurut Anda harga Nagaya pada saat itu? Kalau misalkan kita mau menjadikan Nagaya ini sebagai alat tukar yang terpercaya di seluruh dunia, ya, kita harus belajar dari alat tukar yang sudah ada. Setuju tidak? Ya, kita harus belajar dari yang sudah terbukti, yaitu adalah uang. Ya, nah, setiap negara ya yang mencetak uang mereka, ya, uang negara mereka, itu pasti mereka ada menyimpan yang namanya cadangan devisa. Setiap negara, ya, cadangan devisa itu bisa berbagai wujud. Salah satu wujudnya adalah emas. Setuju ya? Itulah kenapa sebuah negara yang cadangan devisa emasnya lebih banyak, ataupun cadangan devisa lainnya ya, bisa juga sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya, mereka menjadi negara yang jauh lebih kokoh. Nah, di setiap negara pun ada yang namanya neraca dagang. Ya, berarti apakah mereka surplus ekspor atau surplus impor? Ya, kalau misalkan ekspor mereka lebih tinggi daripada impor, berarti mereka surplus, positif, ya, neraca dagang mereka positif. Tapi kalau impor lebih tinggi daripada ekspor, neraca dagang negatif. Ya, ini juga menjadi sebuah patokan, ya, patokan dari seberapa kuatnya mata uang negara tersebut. Nah, dari neraca dagang yang positif ini, mereka akan gunakan untuk apa? Menambahkan cadangan devisa. Salah satu wujudnya adalah emas. Itulah kenapa, ya, sebuah mata uang yang cadangan devisanya lebih kuat, lebih banyak, negara itu lebih diperhitungkan, mata uangnya lebih kuat. Ya, walaupun sekarang mata uang sudah tidak lagi di backup oleh emas, kenapa negara-negara masih menimbun emas? Silakan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kenapa ada Fort Knox di Amerika? Ya, jadi itulah konsep uang. Sekarang mari kita lihat, ya, kembali dari neraca dagang, ya. Nah, sekarang mari kita lihat konsepnya. Nagaya secara simpel adalah sebuah bukti digital kepemilikan sejumlah emas murni. Kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai satu-satunya alat tukar di sebuah mall? Kita akan lihat sama-sama. Setiap koin Nagaya yang Anda pegang, berapapun koin Nagaya yang Anda miliki, setiap koin Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni, emas fisik, ya. Di mana disimpannya, seperti apa emasnya, kita akan lihat sama-sama, ya. 50% dari dana awal Anda digunakan untuk beli emas. Ya, bukan 100% ya. Kenapa? Karena kalau misalkan 100%, ya berarti dia segitu-segitu aja selama-lamanya, betul tidak? Jelas ya, kenapa nggak 100%? Karena kalau 100% jadi stablecoin, percuma. Ya, 50% di awal itu digunakan untuk membeli cadangan emas awal. Yang berarti 50% dari dana pembelian awal Anda sudah dilindungi dalam bentuk emas. Ya, Nagaya akan juga menjalankan proyek-proyek real. Ya, proyek-proyek ini proyek-proyek fisik
nanti kedepannya akan terus bertambah. Sekarang per video ini dibuat memang yang baru jalan adalah satu proyek. Nah, dari proyek ini akan ada alokasi yang digunakan untuk menambahkan cadangan emas Anda, ya, dan juga benefit-benefit lainnya dari proyek. Ya, berapa penambahan emasnya kita tidak bisa sebut. Kenapa? Karena konsepnya seperti secara syariah. Ya, kalau Anda berada di dunia dagang atau di dunia bisnis, Anda tahu ya, tidak ada bisnis yang selalu 100% untung. Ya, di Nagaya, ketika terjadi keuntungan, kita bagi rata ke semua koin yang berharga. Ya, kita akan tunjukkan transparansi kita, yaitu adalah laporan laba rugi setiap bulan. Ya, ketika misalkan pada bulan itu proyek tidak menghasilkan keuntungan, cadangan emas yang sudah ada tidak akan terganggu. Ya, jadi seperti itulah konsep dari Nagaya. Nah, sekarang Anda bayangkan, sekarang Anda menemukan Nagaya di tahap awal, yaitu adalah tahap pre-sale. Pada saat ini, proyek yang berjalan baru satu. Ya. Kedepannya, proyek akan terus bertambah. Nanti bayangkan kalau misalkan kita sudah jalankan proyek 2. Berarti Anda akan menerima penambahan emas dari 2 proyek, betul tidak? Ya, ketika proyek ketiga sudah jalan, Anda akan menerima, bayangkan, Anda akan menerima penambahan emas dari 3 proyek. Kalau 4 proyek sudah berjalan, dari 4 proyek. 5 proyek sudah berjalan, dari 5 proyek, dan seterusnya. Ya, jadi tanpa Anda harus apa-apakan, proyek-proyek Nagaya ini akan. Ya, jadi fokus kita adalah memaksimalkan proyek-proyek agar memberikan benefit yang terbaik. Ya, ini kita masih belum berbicara tentang benefit lainnya ya dari proyek ya, dalam wujud cash. Ini kita baru berbicara tentang emas yang Anda terima dari proyek-proyek di dalam Nagaya Anda. Ya, jadi seperti itulah konsep Nagaya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Anda bisa lihat ya, ini adalah sebuah ilustrasi penambahan emas di Nagaya Anda. Nah, Anda bisa lihat ya, garis yang hijau itu adalah penambahan emas. Anda boleh perhatikan, penambahan emasnya ini memang pelan-pelan ya, stabil, naiknya sedikit-sedikit tapi dia naik. Ya, Anda bisa lihat kalau yang warna biru mayoritas aset lain, misalkan terjadi FUD ya, atau misalkan goncangan yang luar biasa di market crypto, mayoritas aset-aset crypto lainnya akan drop. Anda bisa lihat kalau harga Bitcoin turun, harga aset lainnya pun ikut turun. Tapi nilai Nagaya Anda tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang memang sudah membackup, setuju tidak? Dan pelan-pelan backup ini kita naikkan. Ya, dari proyek tersebut. Itulah kenapa emas di Nagaya bertindak bukan hanya sebagai pelindung nilai, tapi pemberi nilai. Nah, jadi, dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah, bagi Anda yang melihat konsep Nagaya, jangan melihat emasnya dan proyeknya. Lihatlah Nagayanya. Emas dan proyek ini adalah pendukung untuk mewujudkan visi besar kita, yang merupakan aset yang lebih nyaman diterima sebagai alat tukar di seluruh dunia. Ya, kalau misalkan itu sudah terjadi, saya mau tanya sama Anda, kira-kira berapa harga Nagaya pada saat itu? Ya. Nah, ini adalah tambahan yang akan kita berikan kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Bagaimana agar Anda tetap percaya ya kepada Nagaya dan nyaman memegangnya untuk waktu yang lama. Nagaya ini kita ciptakan seperti tadi ya, aset yang nyaman Anda pegang untuk waktu yang lama. Ya, jadi kita menambahkan legalitas dan transparansi ini untuk menambahkan kepercayaan dan kenyamanan Anda sebagai pemegang Nagaya. Apapun yang akan Anda lihat setelah ini tidak diharuskan di dalam dunia kripto. Anda boleh cek, tidak ada keharusan sebuah aset kripto atau aset digital itu perlu punya badan hukum, perlu di backup, perlu ada proyeknya perlu transparan, itu tidak ada. Apapun yang Anda lihat di Nagaya ini adalah sukarela, ya, diberikan oleh perusahaan karena memang visi kita dari awal membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Seperti apa transparansi yang bisa Anda lihat di Nagaya? Ini adalah beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas Nagaya. Yang kedua adalah transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Kemudian adalah transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya setiap bulan, dan transparansi hasil audit emas dan proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura
dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya? Seaman apa tempatnya? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas, pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci, kemudian disegel besi. Nah, selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat, ya presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat, ya. Jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa, ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya. Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar ya di mall tersebut, di Mall T4 Lala Square ini. Tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya, Anda kalau masuk ke website pemerintah Singapura, Anda bisa cek transparansinya, semua detailnya Anda bisa dapatkan. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra, beliau lulusan Jerman, sudah berada di dunia blockchain dan kripto ya dan IT dari tahun 2011. Jadi beliaulah yang membuat seluruh sistem blockchain dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang bertanya, Nagaya ini adalah mainnet, bukan token. Ya. Nah, co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, beliau berdomisili di Singapura ya dan menghandle kantor-kantor kita di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar beliau. Chief Marketing Officer adalah Profesor Jung, ya beliau mantan anggota dari government ya atau pemerintahan Korea Selatan dan juga dosen. Ya beliaulah yang memegang aktivitas kita di Korea Selatan. Beliau juga lah yang berhasil menggolkan proyek dengan T4 Lala Square ini. Ko Hui Hui adalah Chief Communication Officer berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines atau SQ. Ya, di bidang marketing communication. Ketika melihat konsep Nagaya, beliau bergabunglah menjadi bagian dari manajemen inti Nagaya. Business Development Manager adalah Pak Yosua Hadi. Beliau sudah 33 tahun ya memegang perusahaan-perusahaan marketing dan sekarang beliau menyebarkan informasi mengenai Nagaya ini ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ya, jadi jika Anda ingin di kota Anda bisa lebih mengenal tentang Nagaya, silahkan hubungi Pak Yosua Hadi. Dan yang paling kiri adalah saya, ya. Saya yang memegang digital media dan training. Saya bersyukur ya bisa menjadi bagian dari Nagaya di tahun 2020 awal, 2019 akhir sebenarnya ya. Dan pengalaman saya adalah selama 5 tahun saya mengabdi sebagai trainer di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Asia. Nah, ini adalah advisor kita, yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan ya dan juga blockchain. Sekarang kita bisa bilang seperti ya bagi Anda yang sedang menyaksikan ya, bagi Anda pemegang Nagaya, keluarga besar Nagaya. Apapun yang saya katakan dari awal tadi, ya apapun tidak akan ada artinya. Ya, kita hanya bisa tahu tingkat kesuksesan dari Nagaya ini dari mana sih? Ya, kita hanya bisa tahu tingkat kesuksesan dari Nagaya ini dari respon market. Seperti apa respon dari pasar terhadap konsep kita? Ya, kita akan lihat sama-sama. Jadi, karena berita ini ya bahwa Nagaya ini akan digunakan sebagai satu-satunya alat tukar ya di seluruh blok mall di mall di T4 Lala Square ini, berita ini sudah mencapai di negara-negara lain. Ingat ya,
Nagaya ini cuma ada 50 juta koin, ya, 5 juta disimpan di perusahaan, 45 juta kita lepas ke publik, dan bisa dibeli oleh semua orang di seluruh dunia. Bayangkan nanti ketika sudah digunakan di mall, berapa harga Nagaya pada saat itu? Ya, ini adalah salah satunya ya. Kemarin ada sebuah acara ya yang namanya adalah Dow Consensus Summit di Dubai tanggal 16 sampai 21 Maret 2021. Dihadiri oleh 148 negara ya. Nah, ini adalah saya dan Pak Yohanes Chandra kemarin ketika kita diundang, dan kita memang satu-satunya ya perusahaan yang memang perusahaan kripto. Dan kita diajak untuk berbicara mengenai konsep Nagaya ya. Nah, ini bisa lihat ketika sesi kita ya. Kembali dari 148 negara di seluruh dunia. Dan ketika pada saat itu terjadi, langsung pembelian Nagaya dari banyak negara ini langsung meledak. Ya, mungkin Anda yang sudah bersama Nagaya dari beberapa waktu yang lalu, Anda pasti tahu ya, ada beberapa pembelian-pembelian besar yang Anda bisa lihat di Transparency Report, itu dari beberapa negara-negara di luar Indonesia. Ini adalah logo kita. Jadi memang sekarang pun ada banyak negara-negara ya yang sudah mengkontak kami, ingin menjadi yang pertama untuk membagikan info mengenai Nagaya di negara mereka. Ya, dan mungkin ada beberapa juga yang mau buka kantor di negara mereka. Jadi memang informasi ini sudah tersebar. Ya, jadi kalau Anda nggak ambil action secepatnya, harga Nagaya ini naik terus, Anda tertinggal. Berapa banyak Nagaya yang ingin Anda miliki? Nah, ini adalah website kita ya, sudah dikunjungi oleh di 6 benua. Ya, yang belum cuma tinggal satu, yaitu Antartika. Ya, tapi 6 benua ini sudah melihat konsep Nagaya. 2020 ini Anda bisa lihat ya, CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra bersama dengan Chief Marketing Officer kita ya, bersama dengan pihak mall menandatangani MOU. Pada tahun 2023 mall ini operasional, Nagaya lah yang akan digunakan sebagai alat tukar. Ya, kami terkejut campur bahagia, campur bangga ya. Bayangkan, Nagaya ini masih dalam tahap ICO atau masih dalam tahap pre-sale. Kita belum masuk market. Ya, tetapi sudah ada yang mengapresiasi ya dan meminang Nagaya ini dan nanti akan digunakan sebagai alat tukar. Berarti mewujudkan visi awal kita ya, menjadi alat tukar yang lebih nyaman diterima secara global dan dipercaya ya secara global. Ya, kita akan lihat sama-sama ya sekarang ya. Ini adalah Mr. Park ya, Vice President dari Sesungguh Limited bersama dengan Profesor Jung, Chief Marketing Officer Nagaya, bersama juga dengan Yunjin Choi ya, Customer Support Manager dari Nagaya. Kenapa Nagaya yang dipilih? Mari kita lihat sama-sama. 안녕하세요. 나가야 테크놀로지 서비스 담당자 최은지입니다. 오늘은 피포 라라스케어 최고 경영자를 모셨습니다. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 나가야 회원 여러분. 저희 회사는 한국에 있는 세종시에 한국의 새로운 행정수도를 만들고 있는 도시에서 쇼핑몰을 건축하고 있는 세성이라는 회사의 부사장으로 있는 박대영이라고 합니다. 만나서 굉장히 반갑습니다. 네, 가상화폐를 쇼핑몰 내 결제수단으로 채택하신 이유가 있을까요? 저희 회사에서는 이제 개인적으로도 그렇고 저희 회사 방침도 앞으로 전 세계의 흐름은 가상화폐 쪽 또는 전자화폐 쪽으로 흘러갈 거라고 저희는 확신하고 있습니다. 그래서 그 중에 가장 안전적인 코인들을 저희도 찾고 있고 또 추가로도 계속 검토를 하고 있지만 그 중에 나가야 코인 같은 경우에는 니켈 광산이라는 자산을 담보해서 발행하는 코인이다 보니까 그리고 다들 아시겠지만 니켈이라는 광석 자체가 앞으로 4차 산업 혁명 시기에 핵심 금속이다 보니까 광물이다 보니까 저희는 그걸 기반으로 한 나가야 코인을 굉장히 매력적으로 보고 있습니다. 물론 저희가 극복해야 될 또 부분도 있습니다. 전 세계 각국의 국가들이 전자화폐에 대해서 다들 검토하고 있고 또 두려워하는 면도 있다 보니까 법적인 선행이 따라야겠지만 우리는 한국에서 법으로 허용하는 범위 내에서는 나가야 코인을 적극적으로 도입해서 저희 쇼핑몰이 가능하면 가장 성공적으로 활용할 수 있는 모범적인 사례가 되게 하려고 저희는 돌입하게 됐습니다. 나가야와 세성이 함께할 향후 계획에 대해서 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 이거는 이제 제가 꿈꿔보는 얘기인데요. 저희 나가야 코인이 앞으로 저희 라라스퀘어에서만이라도 기존에 쓰시던 화폐 이상의 편리함과 그리고 기존에 쓰시던
어떤 지불 수단보다도 편리하게 사용하실 수 있게끔 저희가 추구하는 목표를 갖고 있습니다. 물론 아까도 말씀드렸던 법이 허용하는 범위를 따라가야 되겠지만 저희는 최대한 사용자 입장에서 그리고 나가야 코인의 회원 입장에서 어떻게 하면 편리하게 쇼핑을 하실 수 있고 편리하게 생활하실 수 있는 일을 모두 다 도입해보고 하는 목표를 갖고 있습니다. 그래서 앞으로는 저희 쇼핑몰에서 환전도 하실 수 있고 또 거기서 가장 편하게 사용하실 수 있는 방법을 나가야 코인 본사하고도 꾸준히 그리고 계속 끊임없이 노력을 하고 연구를 해갈 계획입니다. Apakah Anda sudah mendengar bahwa Korea Selatan sedang melakukan proses pemindahan pusat pemerintahan mereka dari kota Seoul ya ke Sejong City. Sejong City ini dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan dan Sejong City ini juga sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah self-governing city atau smart city atau kota pintar. Nah, yang luar biasa adalah di Sejong City ini, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall yang bernama Sesungko Limited sedang membangun sebuah mall. Mall ini bernama P4 Lala Square. Nah, kita akan lihat sama-sama mallnya terlihat seperti apa ya. Mall ini akan dipersiapkan juga untuk menjadi sebuah smart mall atau mall pintar, yang berarti akan ada banyak integrasinya dengan teknologi. Mall ini akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Apa itu cryptocurrency? Mata uang digital. Yang berarti semua pembayaran yang berlaku di dalam mall ini, kalau misalkan Anda datang sana, Anda mau belanja atau mau beli kebutuhan sehari-hari ya, atau anaknya mau main, Anda tidak bisa bayar pakai uang cash, Anda tidak bisa bayar pakai kartu kredit, Anda hanya bisa bayar menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency. 오늘보다 내일이 더욱 빛나야 할 당신. 눈이 아닌 마음의 세계를 공간 철학을 담은 복합 거처랜드 라라스퀘어. 행복과 성공이라는 단어가 눈부신 피날레가 되어 당신 삶에 머무를 것입니다. 당신이 뛰고 남긴 발자국이 성공 키워드가 됩니다. 라라스퀘어가 말하는 최고의 Anda pasti tahu ya, di luar sana itu ada sangat banyak perusahaan-perusahaan ya dan platform yang menawarkan mata uang digital atau cryptocurrency. Dari sekian banyak mata uang digital yang ada di luar sana, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall Sesungko Limited pada awal tahun 2020 membuat sebuah keputusan bahwa nanti ketika mall ini operasional di tahun 2023 hanya akan ada satu mata uang digital yang akan digunakan. Dan yang mereka pilih adalah sebuah aset digital yang di backup emas yang namanya adalah Nagaya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, kalau misalkan Anda bisa memiliki sebuah aset digital yang akan dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran di sebuah mall, dan Anda bisa beli sekarang, Anda ingin miliki tidak? Ingin miliki. Berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Anda sudah melihat potensinya, Anda sudah bisa melihat ya kemana perusahaan ini dan aset ini akan mengarah ke depannya ya, dan goal besar kita, tujuan besar kita seperti apa. Pertanyaannya adalah apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk berpartisipasi di Nagaya? Ya, untuk mensejahterakan Anda dan orang-orang yang Anda sayang. Ya, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya. Yang pertama adalah Anda bisa berpartisipasi di tahap resale atau di tahap ICO ya, atau public coin offering. Sekarang harga Nagaya ada di 2,22 per presentasi ini dibuat ya. Jadi Nagaya ini memang menggunakan sistem yang bernama progressive ICO ya, yang berarti harga dinaikkan secara bertahap. Ya, harga dinaikkan secara bertahap berdasarkan dengan acuan dari pemerintah Singapura. Ya, apa parameternya? Dari benefit yang diberikan oleh benefit sudah diberikan secara rutin ya dari bulan Januari 2021 kepada semua pemegang Nagaya
ya sampai di presentasi ini dibuat. Anda bisa melihatnya di transparency report. Ya, jadi setiap kali ada pembagian benefit kembali mengacu dari aktuaria Singapura menentukan seberapa baiknya harga ini akan. Ya, jadi pertama kali harga dari $1 pertama kali Nagai dibuat, kemudian harga naik menjadi 1,1, kemudian 1,25, kemudian 1,36, 1,48, 1,61, 1,75, 1,9, 2,06, dan sekarang Anda menemukan Nagaya di 2,22 US dollar. Ya, Anda mau beli berapapun silakan ya. Silakan menghubungi yang memberikan Anda informasi ini atau kontak kami dari manajemen. Kami akan senang hati memberikan Anda informasi ya bagaimana caranya Anda bisa memiliki Nagaya di tahap pre-sale ini ya, di harga promo lah istilahnya ya, sebelum kita masuk di market. Nah, apakah akan ada kenaikan lagi? Pasti. Ya, jadi silakan periksa ya tetap kepada yang memberikan Anda informasi ini berapa harga Nagaya Anda menemukan presentasi ini. Nah, roadmap kami yang selanjutnya adalah kami akan melengkapi soft cap ya. Soft cap kami adalah 11.250.000. Target kami adalah Q2 atau Q3 2022. Tapi apakah bisa lebih cepat? Bisa. Ya, kami berharap kalau bisa sih kami ingin melengkapi soft cap ini dan masuk di market ya, diperdagangkan di market global ini kalau nggak akhir tahun 2021 atau awal 2022. Ya, tapi target realistis kami adalah Q2 2022. Kemudian P4 Lala Square akan mulai beroperasi ya di Q3 2023. Yang berarti Nagaya ini akan menjadi satu-satunya alat tukar di P4 Lala Square. Nah, kami tidak tahu ya pada saat 2023 ini apakah kami sangat berharap akan ada lebih banyak ya shopping mall ataupun commerce ya dan bisnis-bisnis yang menerima Nagaya sebagai alat tukar kembali karena konsepnya, fundamentalnya dan fondasinya. Nah, jadi kami memberikan Anda kesempatan untuk membeli Nagaya di harga 2,22 ya, yang berarti harga awal. Berapa potensi harga Nagaya? Silahkan Anda bayangkan sendiri ya. Berapa potensi harga Bitcoin sekarang ya, dan Anda boleh bandingkan dengan potensi dari dan fundamental dari Nagaya. Nah, jadi yang pertama Anda bisa berpartisipasi di tahap PCO ya, atau Public Coin Offering. Silahkan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa diberikan informasi. Anda bisa mendapatkan Nagaya berapapun yang Anda mau beli. Silahkan ya. Yang kedua adalah kita juga bisa berkolaborasi ya, seperti halnya dengan P4 Lala Square atau dengan beberapa blockchain lainnya. Kita juga sudah berkolaborasi. Hubungi kami ya dari manajemen, nanti link akan dikirimkan atau mungkin akan tertampil ya di sini ya. Kita bisa berkolaborasi. Dan yang ketiga adalah komunitas adalah bagian yang sangat penting untuk Nagaya. Kami sangat menyayangi komunitas kami dan kami ingin para pemegang Nagaya, keluarga besar Nagaya di seluruh dunia ya, termasuk ya yang mendengarkan pengenalan ini ya di Indonesia ya, itu lebih nyaman untuk memegang aset Nagayanya. Gimana caranya? Dengan terus memberikan informasi-informasi yang up to date ya. Jadi Anda bisa berpartisipasi dengan Nagaya, membantu kami membangun komunitas dari Nagaya. Ya, berarti memperkenalkan Nagaya kepada komunitas Anda ataupun membantu memberikan informasi-informasi yang akurat dan up to date mengenai Nagaya terhadap komunitas. Ya, kita ada program yang namanya program Community Builder. Ya, program Community Builder ini adalah sebuah insentif ya, atau program yang memang sudah kita persiapkan, sudah kita alokasikan dananya bagi Anda yang tertarik untuk membantu Nagaya mengembangkan komunitas kita. Karena ingat, komunitas adalah salah satu pilar dari Nagaya. Ya, jadi jika Anda ingin membantu Nagaya membangun komunitasnya, ya, dengan memperkenalkan Nagaya kepada orang-orang di luar sana yang belum paham tentang Nagaya, ya, ataupun Anda bisa memberikan informasi-informasi yang up to date mengenai Nagaya, ya, kita ada program Community Builder ini dalam bentuk US dollar, bukan dalam bentuk koin. Silahkan kembali ya, silahkan hubungi yang memberikan informasi ini.